mengikuti ajaran Kan bingung Muhammad. kan? Enggak bingung. Ini hadis. Aduh. Dengar dulu ya penjelasan. Sebentar. Kami Di dalam Al-Quran, kalau ikut ya. pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu wajib kalian ikuti, betul? Ya, ikuti apanya? Ajarannya kan? Oke, di ayat mana? Ikuti ajaran Muhammad di mana? Nggak ada ikuti ajaran Muhammad, ikuti Muhammadnya nih, Muhammadnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Oke. Betul? Oke. Nah, berarti kalian disuruh mengikuti Rasul nggak? Dia mengikuti. Nah, Rasul di mana sekarang? Ya sudah wafat kan? Nah, berarti kalian pengikut orang mati, betul? Pengikut orang, bukan pengikut. Nah, muter lagi kan? Kamu mengikuti ajarannya, bukannya orang yang mati. Intinya Anda dituntun diikuti. Berarti ya aku mati ya Mas. Bukan, maksudnya mengikuti itu keseluruhan, mengikuti ajarannya lah, mengikuti. Berarti Anda mengikuti ajaran orang mati, betul? Aku mengikuti, kalau pada pemahamanku, bila kamu bilang aku mengikuti. Ya udah gini saja. Muhammad itu pemimpinmu, betul atau tidak? Ya benar. Nah, dan Muhammad sudah mati, betul? Benar. Dan berarti Anda dipimpin orang mati di kuburan, betul? No, meninggal dunia kan? Bang, inilah pesan. Bang, gini. Saya tak tahu abang dari Malaysia kah? Sebentar, abang dari Malaysia kah? Iya. Begini bang, di negara kami di Indonesia itu ada hari namanya Resurrection Day atau hari kebangkitan. Tak tahu di Malaysia ada tak? Enggak ada Mas. Enggak ada. Nah, hari kebangkitan itu negara Islam. Sebentar Pak, ya. Hari kebangkitan itu adalah hari bagaimana Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi tak ada Kristen kalau tak ada kebangkitan, Bang. Kalau Yesus tak bangkit, Kristen itu tak ada. Buang semua ke tong sampah itu. Injil itu buang semua ke tong sampah, Taurat buang semua ke tong sampah, nggak ada artinya kalau Yesus tak bangkit. Nah, tapi karena Yesus bangkit, maka semua yang dikatakannya itu menjadi layak dipercaya. Bagaimana dia bercerita tentang kehidupan yang akan datang, bagaimana dia bercerita tentang kebangkitan, itu semua bisa dipercaya karena dia bangkit. Oke. Gini nah, ya, sementara dalam Islam, orang yang bercerita tentang kubur, siksa kubur, orang yang bercerita tentang di hidung ada setan tidur, orang yang bercerita bahwa nanti di surga dikasih bidadari berpayudara besar, dianya sendiri di kuburan. Jadi begini bang, inti gini, saya tak maulah bicara yang tinggi-tinggi karena saya sudah pengalaman bicara dengan orang Muslim itu kebanyakan kapasitinya itu memang kecil. Jadi saya bicara sederhana begini bang, kita ini sama-sama manusia, kita sama-sama punya hati nurani, kita sama-sama punya akal pikiran, kan? Nah, coba kenapa saya pilih Kristen ketimbang Islam? Karena Kristen itu bang mengikuti yang hidup. Seperti kata tulisan ini, Islam itu mengikuti yang mati di kuburan. Sedang Kristen mengikuti yang hidup. Sekarang saya mau tanya sama abang, hati nurani abang yang terdalam, abang mau ikut orang mati atau yang hidup? Mau ikut yang mati atau yang hidup? Ya gini mas ya, aku mengikuti ajarannya Muhammad, tapi mengikuti mati kan belum lagi, aku masih hidup kan? Bukan, maksudnya bukan mau ikutan mati, bukan. Jadi dengar, Anda mengikuti ajaran orang mati, betul? Orang yang telah wafat, ajarannya kami ikuti. Iya, berarti Anda ini dituntun, ini dituntun, atau Anda ini mengikuti ajaran orang yang sudah mati di kuburan. Ya benar. Betul. Iya, sedangkan kami dituntun mengikuti ajaran yang hidup, bukan yang mati di kuburan. Nah, makanya sekarang saya tanya, hati nurani Anda yang paling dalam, yang mana yang lebih layak Anda ikuti? Yang mana yang lebih layak memimpin Anda kepada hidup?
Kalau memimpin Anda kepada maut, ya memang Muhammad cocok. Memimpin Anda kepada kematian, nah cocok. Nah, Mas, tapi kalau Anda mau tapi kalau Anda mau menuju kepada hidup, maka Anda harus ganti. Oke. Ganti Tuhan, ganti tuntunan, junjungan. Iya. Gini Edis. Kesimpulannya kan, Ya. bagi sedikit perkongsian ya. Gini. Kalau kamu sekolah itu kan ada cikgunya kan? Bang, cikgu itu bukan mengajari kita, Bang. Bukan mengajari kita, Bang. Bukan mengajari kita, Bang. Tidak diajari bagaimana, Bang. Kalau kita di sekolah, goal kita itu bukan mau kepada hidup. Kan yang ku pertanyakan, seandainya guru itu mati, ajarannya apa mati, Mas? Sudah. Gimana, Mas? Andainya kamu naik sekolah SD kan, ada SD, ada apa itu kalau SMA gitu kan? Kalau cikgunya mati apa kamu Baik. terus Ajaran, di sekolah, Mas? dengar, ajaran itu Itu ajaran jawab itu dulu tidak bernyawa. Ajaran itu tidak punya darah, tidak punya nafas. Bagaimana Anda bertanya kepada saya mati dalam pekerjaan bagaimana? Mati biologis kah atau bagaimana? Gini Mas ya. Kamu ke sekolah kan, yang mengajarin kamu itu cara-cara belajar itu cikgu kan, guru kan, betul kan? Seandainya kamu SMA kelas 3, menengah 3 ya, cikgunya mati, gurunya mati nih, ajarannya apa mati apa enggak? Kamu ikuti lagi ajarannya apa enggak? Ya kalau ajaran berhitung-hitung lain, yang kita bukan bahas ajaran hitung-hitungan. Mas, sama aja tuh Mas. Oh jadi Anda belajar matematika? Kok muter jauh Mas? Oke, jadi kepada Muhammad Anda belajar matematika. Ajak, Mas. Apakah Anda kepada Muhammad belajar matematika? Oke. Meninggal dunia kau kan? Apakah umat muslim belajar matematika kepada Muhammad? Belajar apa enggak? Pendeta itu belajar apa enggak? Aduh, ini lari kemana-mana. Bilang dulu nanti. Udah dibawa dulu. Aduh, ditanya apa, dijawab apa? Masa kau bandingkan dengan guru di sekolah ini gimana? Kalau guru di sekolah, goalnya itu belajar 1 tambah 1. ABCD. Masa Anda belajar ngitung sama Muhammad? Muhammad saja di dalam literatur Islam itu dikatakan seorang buta huruf. Masa mau belajar sama orang buta huruf? Gimana? Ada-ada saja. Kita ini bukan bicara belajar di sekolah, belajar matematika, fisika, bukan. Tapi kita belajar hakikat manusia. Bagaimana nanti di kehidupan yang akan datang. Karena begini teman-teman. Kita ini kan percaya dengan kehidupan yang akan datang. Coba. Apakah di dalam sekolahan yang Anda maksud kita belajar itu? Belajar bagaimana menggapai hidup yang kekal? Kan tidak, bukan itu. Kok nggak nyambung Anda ini gimana? Apakah tujuan Anda beragama Islam itu pada akhirnya nanti adalah belajar 1 tambah 1? Kan tidak. Karena Anda di dalam rukun iman Anda itu, Anda percaya dengan hari kebangkitan. Di dalam Islam itu ada hari berbangkit, percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, bagaimana Anda bisa percaya kehidupan setelah kematian sementara yang ngajarin Anda itu ada di kuburan? Kan gitu. Makanya saya pernah bilang, di dalam Islam kebangkitan itu tahayul. Karena nggak ada yang bangkit. Gimana? Ini seandainya ya. Di dalam kekristenan, Yesus tidak bangkit seandainya. Itu Paulus mengatakan itu. Paulus dalam surat-suratnya mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Gitu loh. Kalau Kristus tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, Kristen itu bubar. Gak ada artinya. Gitu loh. Karena yang diomongin Yesus itu menjadi semua omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit, tapi Yesus bangkit. Makanya saya bikin ini temanya ini. Ya kan? Islam itu mengikuti yang mati.
tapi Kristen mengikuti yang hidup. Begitu ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain. Ada relawan pro Prabowo. Waduh, relawan pro Prabowo. Udah Prabowo udah jadi presiden, kok ini masih relawan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Relawan pro Prabowo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda Muslim. Kristen Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Bang Edis, turunkan dulu. saya cuma mau tanya Sekali lagi ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Depik Putra. Oke, Depik Putra. Iya, Depik Putra. Depik Putra, selamat. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim ya. Ada Mang John. Oke. Iya, halo Mang John. Halo. Ya, selamat pagi menjelang siang Mang John. Muslim Bang? Ya. Muslim. Muslim. Ya. Bagaimana Bang ini ya? Ada pesan khusus nih kepada seluruh umat Muslim, ya kan? Ini statement saya nih Bang. Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Betul Bang? Ya, betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda tidak pindah dari mengikuti yang mati menjadi mengikuti yang hidup? Kenapa Anda lebih senang mengikuti yang mati di kuburan? Silakan. Jadi Bang. gini, kalau pandangan orang Islam itu sang pencipta sama yang diciptakan nggak akan mungkin sama. Jadi nggak akan mungkin. Ini nggak nyambung, ini kok bedanya. Bang, gini Bang, saya sebenarnya gini, saya itu rindu ketemu dengan orang Islam tuh yang nyambung diajak ngobrol gitu loh. Gini ini Bang, Anda kok nggak nyambung diajak ngobrol gitu loh. Ya nyambungnya di mana Bang? Nih, Anda mengikuti Muhammad betul? Betul. Muhammad sudah mati betul? Betul. Berarti Anda mengikuti orang mati betul? Betul. Anda mengikuti yang mati betul? Betul. Nah, kenapa Anda lebih senang mengikuti yang mati? Kenapa Anda tidak pindah mengikuti yang hidup? Kita mengikuti ajarannya, menyembah Allah. Ditanya apa, jawab apa? Itu kan Oke lah, udah tidur dulu di bawah Bang. Tidur dulu di bawah. Enggak nyambung, ditanya apa, jawab apa. Oke ya, silakan yuk. Saya berharap ada Muslim yang kalau ngobrol itu nyambung ya. Seenggak-enggaknya nyambung dulu lah ya. Karena saya udah sedikit putus asa nyari Islam yang ngerti ajaran agama Islam, saya udah putus asa. Oke, ada Rian. Halo, selamat pagi menjelang siang, Saudara Rian. Halo Rian. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih lagi kesempatan kepada Dato Pujangga. Oke, ada Dato Pujangga. Ya, selamat pagi menjelang siang, Dato Pujangga. Selamat pagi menjelang siang, Abang Da. Ya, Muslim Bang. Muslim saya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Makasih Bang Jack, makasih Bang Jack Sitorus, makasih Bang. Ya, Dato Pujangga. Anda seorang Muslim. Saya seorang Kristen. Ya, saya seorang Kristen. Begini Bang, begini, saya membuat satu statement ya. Islam itu mengikuti yang mati.
Sedangkan Kristen itu mengikuti yang hidup. Siapa maksud saya yang mati di sini? Yang mati itu Muhammad. Sedangkan yang hidup itu Yesus. Yesus mati juga nya, Bang. Bangkit, Bang. Kalau Yesus sampai sekarang masih di kuburan, nasib saya seperti orang Islam, Bang. Orang yang paling sial, Bang, karena mengikuti orang mati di kuburan. Tetapi Yesus kami mana tuh, Bang? Pelan-pelan, Bang. Bentar, Bang. Pelan-pelan dulu, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Bentar. Dengar dulu, pelan-pelan ya, Bang ya. Ini kan bicara soal Pelan-pelan, Bang. Sabar. Ini kan bicara soal apa yang ada di iman Kristen dengan apa yang ada di dalam iman Islam. Saya nggak mau berdebat. Di dalam iman Islam, Muhammad mati atau bangkit? Muhammad Saya nggak mau berdebat. Wafat. Mati kan? Muhammad itu wafat. Iya, di kuburan kan? Nah, di dalam iman Kristen, ini di dalam iman Kristen, Yesus bangkit. Ada lagunya. Kubur. Dengar dulu, Bang. Bang, tenang dulu. Jangan panas. Tenang panas. Ada lagunya yang sangat terkenal, Bang. Lagunya sangat terkenal. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ya kan? Jadi ada masa depan, ada harapan, Bang. Karena Yesus hidup. Ya kan? Ada lagunya tuh. Because he lives, I can face tomorrow. Nah, ada lagunya. Nah, sementara ini kan iman Kristen nih. Sementara dalam Islam, Muhammad itu sudah meninggal dan dia ada di kuburan. Betul? Betul? Betul. Jadi statement saya benar nggak? Islam Betul. itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Betul nggak statement saya? Betul nggak? Tidak betul. kan? Kristen juga mengikuti yang pernah mati belum. Aduh. Memang sulit menerima kenyataan ini, Bang ya. Abang pun tidak mau menerima kenyataan bahwa Kristen mengikuti yang tersalib mati. Duh, bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, Bang. Tersalib. Seandainya Yesus tidak bangkit, Jangan andai-andai, saya jangan buang Bang andai-andai. Bible itu ke tong sampah. Ngapain? Kalau Yesus tidak bangkit, Tersalib mati. lebih baiklah saya menjadikan orang di kuburan itu tetangga saya yang saya ikutin. Ngapain jauh-jauh orang mati di Israel diikutin? Mendingan tetangga saya, mbah saya mati di kuburan juga sama. Gimana ini? Ya, Abang jadi katakan kembali abang pertanyaannya begini, Bang. Sendiri ke abang itu. Kenapa Anda mengikuti orang mati di kuburan? Silakan, Bang. Kenapa abang ikuti orang yang tersalib mati di tiang salib? Sudah dijawab bangkit kok Anda ini muter-muter. Anda tidak menerima putus asa gitu sih, Bang. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan menuduh balik, padahal abang itu yang korbannya. Maksa banget ketawanya. Maksa. Nah, ini Bang, tadi oke, ini saya ulang lagi ya. Ini terakhir nih. Saya ulang. Kita punya iman masing-masing, betul nggak? Betul. Oke, iman saya tidak Anda percaya, betul? Tidak. Oke, iman Anda percaya, betul? Sangat betul. Oke, biarlah saya mempercayai yang saya imani, Anda juga mempercayai yang Anda imani, betul? Iya, betul. Oke, baik. Di dalam iman saya, Yesus bangkit, mengalahkan maut, hidup. Makanya ketika ada orang-orang datang ke kubur Yesus, ada malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari Dia yang bangkit di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia hidup." Makanya itu ada title yang lebih yang keren sekali, cetar membahana itu. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Itu iman saya, Bang. Nggak usah masuk ke iman saya. Nah, sekarang ini iman Anda. Iman Anda ini.
Muhammad sampai hari ini ada di kuburan di Madinah, betul? Sebentar. Oh, Itu abang dari titik aman. Muhammad ada di kuburan, betul? Aduh, udah di bawah lah. Takut beneran iman Anda di bawah. Udah di bawah, tidur di bawah. Gini loh, kita ini sebelum nggak usah berdebat dulu, Anda sadari apa yang Anda imani, saya menyadari apa yang saya imani. Setelah kita sama-sama menyadari, baru kita bisa melangkah ke step selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Kalau Anda masih mengeyel-ngeyelan, nanti jadi debat kusir kita. Saya nggak debat kusir. Saya udah 13 tahun diskusi lintas agama. Saya tahu mana debat kusir, mana debat yang akademis, gitu loh. Kita debat kusir, nggak usah debat kusir, jangan. Ya. Yuk, kita sama-sama ini. Anda mengakui ini bahwa Islam itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Itu dulu Anda sadari. Nah, nanti kalau pikiran Anda sudah mendalam, baru nanti Anda tanya saya lagi. Kalau Anda sudah merenungkan yang ini, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada Salasih. Oke, Salasih. Iya, selamat pagi menjelang siang. Ya, ini ada 11.300 mata memandang ya, jamaah. Ini di TikTok ya, belum lagi yang di YouTube ya. Ya, Salasia. Mana bukan? Halo Salasia, bisakah Anda agak menyingkir kemari atau matikan kipas Anda? Halo. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang ni mau cakap apa? Saya dari Malaysia, saya orang Malaysia. Sekarang kamu mau cakap apa? Coba cakap. Masalah kau sekarang ni saya tanya. Sekarang saya mau tanya. Masalah kau sekarang apa? Ha? Mana? Tak, dia asyik menghina Nabi Muhammad je. Cuba macam mana? Dia tak dapat tu. Macam mana ni? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Mohon maaf teman-teman, saya memperbaiki yang di YouTube tadi ya. Yang di YouTube layarnya tidak diperbesar. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Salasih. Saya dari Malaysia. Ya. Saya selalu mengikuti Edis. Mantap. So sekarang ni saya tanya, apa masalah Edis? Saya tanya, apa masalah Edis? Saya nak berdakwah. Sebentar, apakah sebentar, itu berisik suara berisik. Suara berisik, coba matikan dulu kipas-kipas atau bagaimana? Karena suara berisik sekali. Memang nih umat muslim nih senang yang berisik-berisik lah. Pagi, siang, sore ya kan, pakai suara berisik, pengeras suara. Masker dilepas-lepas dulu lah, masker. Supaya saya terdengar suara, supaya saya bisa mendengar suara. Ya. Tapi dilepas dulu masker, saya tak bisa mendengar dengan jelas. Buka cermin mata awak. Saya tak bisa mendengar. Buka cermin mata. Tak apa-apa, coba dengar, coba yang jelas bicaranya. Sekarang ini saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit, Bu. Agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana? Pelan-pelan. Tahan dulu. Cooling down. Tenang ya. Silakan. Sekarang saya mau tanya. Apa masalah awak? Masalah. Apa masalah awak? Masalah. Sekarang ni kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina yang jahanam tu engkau. Sejak kapan saya menghina? Hei, kalau kau berdakwah, kita orang sejak kapan saya menghina, Bu Salisia? Saya menghinanya di mana? Kalau kau ada di Malaysia sekarang ni, memang kau mampus. Tahu tak? Bagaimana? Hei, bagaimana? Kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh.
Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalah berdebat ingin membunuh. Jahanam kau anak babi. Kalah mendebat marah, emosi. Tidak boleh begitu. Menghina Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kita menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Jahanam kau laknatullah. Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena sihir apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad kau? menikahi anak di bawah umur, betul. Kau ada masalah ke? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Kalau dia tahu muda apa masalah kau? Saya tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Jahanam kau, jahanam anak babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah lah ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di mana saya menghinanya? Menghinanya di mana? Jahanam kau, babi Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orangnya. Kan. Berarti orang Islam nih, Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi, gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Kenapa marah-marah? Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen, agama lain orang Islam tak pernah menghina. Kenapa? Emang saya menghina? Nabi Muhammad? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau apa? Terima kasih, saya tidak menghina. Kau tahu tak zaman itu orang. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul. Kau jangan mengada-ngada kalau kau di Malaysia dah mampus lah kau. Saya di Malaysia. Alah, jahanam betul aku tengok muka kau ni sebiji macam babi, tahu tak? Marah-marah dia. Kau macam babi, taklah. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar, nih. Jahanam kau babi. Nih, coba lihat ini. Kau jahanam, jangan kau kasih tengok. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia takkan terpengaruh. Ini Islam ini. Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari yang bohong itu Kristen, yang bohong itu Kristen. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit, bukan di dalam surga. Inilah nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Kok marah-marah? Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Coba buka masker. Itu orang Islam mana ada menghina di orang? Ini nih. Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. Wah, ci. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Oh. Nah. Kabur dia, teman-teman. Kenapa sih marah-marah? Jangan marah. Saya bilang nih, banyak di antara kalian merasa bahwa saya ini cari-cari penyakit, cari-cari masalah. Dengar ya, dengar. Ada orang Islam membawa Yesus kami. Ini contohnya orang ini nih, yang pakai baju Arab, ya kan, muka Korea tapi ngaku Arab. Lihat nih ya kan? Waduh, jadi orang Arab gitu. Kan kalau orang Islam ini kan otomatis ngarap, ya kan? Karena konon katanya di surga pakai bahasa Arab.
Nanti kalau di surga nggak bisa bahasa Arab, Anda bingung nanti. Jadi otomatis semua penduduk surga jadi orang Arab. Pantesan mau lo dikibuli nama orang Arab. Iya kan? Iya. Gini, ketika orang Islam membawa-bawa Yesus kami dalam mendakwahkan ajaran agamanya. Contoh seperti ini. Dia bilang begini, I love Jesus because I'm Muslim. Dia bawa-bawa Yesus kami. Tahu nggak? Bahwasanya saya orang Kristen yang tahu ajaran agama Islam merasa bahwa saya dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena nama Yesus kami dibawa-bawa untuk memberitakan ajaran, ya kalau dalam sudut pandang kami ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran sesat? Karena ajarannya satu, mengajarkan bahwasannya Yesus itu tidak disalibkan. Mengajarkan bahwasannya di surga kawin mawin, bahkan dikasih bidadari yang montok-montok. Katanya burung laki-laki 70 tahun dirinya. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan semuanya. Nah, ketika bertentangan, saya bilang bahwa nih saya kasih contoh. Nih, tema kita hari ini ya. Nih. Saya bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Untuk apa saya bilang begitu? Untuk mengcounter orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus kami. Gitu loh. Masa dibilang gitu langsung dibilang penistaan? Kenapa sih kok dibilang penistaan itu? Kenapa? Penistaannya di mana coba? Statement saya ini, tolong nih. Saya sudah nantang loh, saya sudah nantang-nantang. Ormas Islam. Kenapa kalian tidak ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri sekarang. Ke Mabes Polri bilang, Pak, saya mau lapor Pak. Ini ada TikToker namanya Edis TV. Kenapa Edis TV? Dia bilang, Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Lapor polisi sekarang. Masa dibilang gitu? Di penistaannya di mana? Orang memang kalian ngikuti yang mati kok. Yang mati siapa? Muhammad. Kami mengikuti yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Makanya jangan nyama-nyamain agama kalian dengan agama kami. Maka kita hidup tentram dan damai. Kok dibilang saya katanya mencari-cari perkara? Terus gimana nih? Nih contoh nih. Gimana dengan orang ini? Nih, saya kasih kamu lihat. Nih. Bagaimana dengan orang ini? Sudah mualaf membawa-bawa Yesus kami untuk memberitakan ajarannya Muhammad, orang Arab. Nah, saya kan hanya meluruskan bahwasanya Islam dan Kristen itu nggak sama. Saya kasih tahu, Islam itu ngikutin orang mati, sedangkan Kristen mengikuti yang hidup. Dibilang begitu marah penistaan agama. Allah, beleguk sih ya. Jangan begitu dong ya. Kalau Anda membawa-bawa Yesus kami, saya counter, jangan marah. Gitu loh. Jangan maunya menang sendiri. Baik, Anda tahu ini siapa? Ini tahu siapa? Yang dari Malaysia ini. Ini ada 14.000 orang ini. Pasti banyak ini dari Malaysia. Anda tahu ini siapa yang digambar ini? Tahu nggak ini siapa? Ya. Ini ulama kalian ini. Di Malaysia ditolak ini. Kalau di Indonesia, diundang, disambut wakil presiden. Bukan wapres yang sekarang, wapres yang sebelumnya. Ya, disambut oleh wapres yang sebelumnya. Nah, kalau Islam bebas bahas Kristen, bebas. Karena itu namanya dakwah.
Tapi kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Padahal saya sudah bilang loh, saya menantang seluruh umat muslim untuk membuktikan kapan saya pernah memfitnah Muhammad. Karena dalam ajaran kami teman-teman, dilarang bersaksi dusta. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Saya nggak mau bersaksi dusta. Saya nggak mau mengatakan apa yang tidak sedemikian kepada Muhammad. Kalau saya bilang Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, di mana dustanya? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, di mana dustanya? Orang-orang mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang mengatakan Muhammad itu, di dalam Al-Quran ya dikatakan, orang-orang itu menuduh. Ya, menuduh bahwa Quran itu hanyalah sihir. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu gila. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu ya kayak gitulah, ya kan, yang buruk-buruk. Dibaca di hadis beneran Muhammad kena sihir. Berarti tuduhan orang benar, peang. Nah, giliran saya ngomong begitu, Anda marah. Bang, kenapa Anda ngomong gitu, Bang? Ngapain Anda ngomong begitu? Walaupun itu benar, kenapa Anda ngomong gitu? Karena orang Islam ngait-ngaitin yang kena sihir itu dengan Yesus kami. Gitu loh. Seandainya orang Islam itu dengan agamanya, hidup kita tentram, urusin agamamu. Jangan ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Ketika Anda ngait-ngaitkan diri dengan Kristen, ngemis-ngemis, ngais-ngais biar nempel dengan Kristen, saya singkirkan, disingkirkan. Gitu loh. Dibilang gitu malah marah. Jangan seperti itu ya. Ayo. Jangan bilang DPO. Dari kemarin ngomong dong. Sudah dibilang. Sekarang ke Mabes Polri. Bilang dari Mabes Polri. Bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati. Kristen mengikuti yang hidup. Bang, kenapa Bang Anda ngomong kayak begitu? Itu kan tendensius. Karena orang Islam ngait-ngaitkan agamanya dengan Kristen. Itu kan oknum, Bang. Oh, oknum ya nih. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad bahas Kristen. Apa yang dibahas Abdul Somad? Di dalam Ulangan 18 ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. 1, ulama besar. 2, Ustadz Adi Hidayat bahas Bible juga. Di dalam kitab Kejadian begini. Ini apa sih orang Islam ini? Datang Zakir Naik yang barusan tadi saya pajang fotonya. Itu bukan 1 orang, 2 orang yang hadiri. Yang hadiri itu organisasi Islam, ormas Islam. MUI hadir. Ke Dewan apa namanya? Dewan Masjid itu, Dewan Masjid hadir, Yusuf Kala, wakil presiden itu. Ya kan? Terus umat muslim 40.000 orang menghadiri. Dibilang oknum lagi. Oknumnya di mana? Kalau oknum itu 3 orang, 2 orang. Itu bukan oknum, itu udah Islam. Oh, oknum lagi. Nih, lihat nih, misalnya seperti ini lagi nih. Nih. Benarkah Bible nih, teras dakwah, apalagi nih. Nih, semua nih. Ini ormas-ormasnya ini. Mau Anda bilang ini oknum? Oknum gimana? Ketika saya jawab, jangan marah. Argumen counter dengan argumen. Anda kan berargumen nih. Saya counter dengan argumen. Giliran saya counter dengan argumen, kok Andanya marah? Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Oknum tapi banyak.
Apakah itu oknum lagi? Ini sudah organisasi, bukan oknum. Gitu loh. Nggak bisa Anda bilang oknum. Nih, misalnya seperti ini nih. Nih. Islam bahas Kristen. Dikawal polisi, saudara-saudara. Kristen bahas Islam, ditangkap polisi, saudara-saudara. Yang kayak begini mau saya nggak bersuara. Saya suruh diam begitu, toleransi. Toleransi. Biarkan itu terjadi terus-menerus, biarkan terus. Karena memang begitu, Bang. Kalau orang Islam toanya harus gede, Bang. Sebesar-besarnya bila perlu langit sampai robek, Bang. Suaranya. Ada orang sakit di situ, wah, cok, masukin ke telinganya. Ke telinganya. Jam 4 pagi orang masih tidur, wah, di telinganya bikin. Masukin di telinganya itu, masukin. Ah, gitu. Pagi-pagi jam 3, begitu. Gitu loh. Sedangkan orang Islam saja, orang Islam loh. Ya, banyak yang kesel gitu loh. Nah, giliran saya menyuarakan begini, jangan dibilang penistaan. Itu kan saya komplain gitu loh, komplain. Kecuali saya bilang yang tidak-tidak tentang Muhammad. Contohnya saya bilang Muhammad itu misalnya apa dia itu sesungguhnya adalah gelas gitu, itu fitnah. Tapi kalau saya bilang Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan, onta, itu bukan fitnah. Muhammad menikahi anak di bawah umur, itu bukan fitnah. Abdul, kok di mana saya fitnahnya? Ya, biar kalian mengerti. Nih, karena akibat ngikutin Muhammad, salah satunya adalah nih, orang ini minum pipis onta. Tapi apa Bang hubungannya dengan agamamu? Karena kamu mengait-ngaitkan diri. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Iya kan? Itu, makanya saya bilang begini. Kalau kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad, saya jawab, enggak benar itu. Karena apa? Karena kalau ngikutin Muhammad, kamu nanti bisa minum air kencing onta kayak orang ini. Nih, ini kan orang ini minum air kencing onta ini gara-gara ngikutin Muhammad. Masa kamu bawa-bawa Yesus kami masih kayak begituan? Gitu loh ya. Itu asal muasalnya. Jadi jangan kalian ini langsung marah-marah saja kan, nggak karu-karuan. Ya, silakan. Ada Dirman. Selamat pagi menjelang siang, Dirman. Pagi, Des. Pagi, ya Muslim Bang. Kau tidak kenal saya kah? Oh, ini yang kemarin ini. Ya, lupa. Ya, silakan. Gimana Dirman? Baikku Edis, kamu bilang Edis itu jago. Ketika saya bertanyakan hal sesuatu, Edis yang menurunkan saya. Masalahnya kamu nggak nyambung Dirman. Gini, kita bicara nggak usah debat-debat dulu gini. Kalau orang Islam bahas-bahas agama Kristen itu namanya dakwah, betul? Kenapa kami orang Islam selalu pertanyakan hal seperti itu, Des? Iya, itu dengar dulu, jangan bawa masuk ke materinya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah, betul? Kalau kau turunkan saya berarti kau mengalah. Baik. Itu saja. Ini, kalau kau nggak mau diturunkan, coba kau jangan lari kemana-mana. Ketika umat Islam membahas-bahas agama Kristen, oh saya kasih gambarnya dulu, sebentar ya, sebentar Dirman ya. Ku kasih gambar yang cantik dulu. Nih, ketika orang Islam nih, ini contohnya nih ulama kalian nih Zakir Naik, membahas-bahas agama Kristen, namanya dakwah, betul? Ya kan? Ya. Nah, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, namanya apa? Nah, kan? Namanya penistaan. Gini aja Dirman, gini, ku tantang kamu gini. Coba kamu selama nonton saya, selama nonton siaran Edis TV,
kamu tunjuk satu saja yang merupakan fitnah terhadap agama Islam saya lakukan. Kalau ada, jangan capek-capek bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Tunjuk satu fitnah yang saya lakukan kepada Muhammad. Tunjuk apa? Kamu lompat di Monas. Nah, cocok kamu lompat di Monas. Kalau lompat di neraka dengar saja. Apa yang saya katakan terhadap Muhammad yang merupakan fitnah? Silakan. Kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu kena sihir, memang betul. Tapi kamu menambahi dalam cerita seperti itu. Jangan cerita saya menambahi. Apa hanya menambahi, Dirman? Kamu mengatakan saya tadi sudah dibawa mendengar kamu. Apa? Nabi Muhammad sudah mati, Yesus itu sudah masih hidup. Apakah Muhammad Yesus? Sebentar, apakah Muhammad enggak mati? Betul. Saya di mana fitnahnya? Ya. Fitnahnya di mana? Yang saya perbuat fitnahnya di mana? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW memang sudah mati. Pertanyaan saya, kau harus jawab ya. Jawab ya. Jawab. Kamu bilang Yesus masih hidup. Di mana sekarang Yesus? Baik. Jadi apakah gara-gara masih hidup langsung pertanyaannya di mana gitu? Iya, di mana dia? Baik. Dalam Bible dia naik ke surga. Saya bacakan ya. Mau saya bacakan? Mana? Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Tunjukkan semua penonton. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Tenang ya. Saya tampilkan ya. Ini iman kami. Ini iman kami ya. Anda jangan protes. Ini iman kami. Ya. Saya protes kalau itu sudah betul. Baik. Saya akan bukakan misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini iman kami, Bang. Yesus naik ke sorga. Nah, sementara di iman Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Terus di mana saya memfitnahnya, di mana saya menghinanya? Makanya saya bilang nih, ini khusus di hari kebangkitan. Kita orang Kristen memperingati hari kebangkitan. Nih, Islam itu mengikuti orang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Di mana salahnya, Bang? Di sini tidak ada Yesus. Ada di surga, tidak ada. Kalau saya bakar bibelmu kemana? Lari kau kemana-mana, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Dirman, di mana statement ini yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Di mana? Tidak ada Yesus masuk di surga. Saya minta kamu tunjukkan tulisannya. Oke, sudah. Yesus tidak ada. Oke. Ini Yesus tidak ada. Kamu nggak percaya itu gini? Islam mengikuti orang mati, kamu setuju? Berarti kamu fitnah ini. Kamu tidak ikut Dirman. Islam mengikuti yang mati, benar? Saya sudah terjawab, jangan itu balas. Dirman, saya sudah bacakan kepada kamu. Masalah kamu tidak percaya, Dirman. Masalah kamu tidak percaya itu urusan kamu. Betul? Apakah Yesus? Ya, apakah Yesus? Sekarang gini, sekarang gantian dulu. Islam dengar, ini sedikit nih, sedikit. Ya. Islam mengikuti yang mati. Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Bilang dulu, Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Betul. Betul. Sudah, Anda sudah